Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, tentang kenaikan titik didih larutan. Kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta Tb. Titik didih suatu larutan adalah temperatur di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Adanya zat terlarut yang tidak menguap atau non-volatil dapat menurunkan tekanan uap larutan sehingga mempengaruhi titik didih larutan. Non-volatil misalnya urea, glukosa, ya. Untuk mencapai tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar, yaitu supaya mendidih, maka diperlukan temperatur yang lebih besar dari temperatur sebelumnya atau temperatur pelarut yang mendidih. Itulah disebut kenaikan titik didih. Misalnya seperti ini. Di sini kita masukkan air, ya. Kita panaskan. Tadi ini H2O. Supaya air ini mendidih. Saat mendidih berarti tekanan di luar atau udara luar sama dengan tekanan di dalam air. P itu tekanannya. Pada saat tekanan udara luar sama dengan tekanan air, jadi ini tekanan di luar, ini tekanan di dalam air, ya. Pada saat tekanannya sama, ternyata suhunya itu adalah 100 derajat Celcius. Itulah proses mendidih. Nah, sekarang kalau ke dalam air, ini tadi ada air, tadi air, ya, kita masukkan misalnya urea, berarti ini menjadi disebutlah larutan urea. Kita panaskan. Saat kita panaskan, ternyata dia mendidih lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi dengan adanya urea kita masukkan ke dalam air, tekanan uapnya kan turun. Jadi ada penurunan tekanan uap, itu delta P, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Penurunan tekanan uap. Supaya tekanan di dalam larutan ini tadi sama dengan tekanan luar, ya. Tekanan di dalam air di sini P larutan. Jadi P larutan sama dengan tekanan luar, udara luar. Ternyata ini harus pada suhu yang lebih dari 100. Sehingga dikatakanlah kenaikan titik didih. Ya, saya jelaskan sedikit gambaran kurvanya, ya. Yang vertikal ini itu tekanan, yang horizon itu temperatur. Kalau sedikit kita baca, saat temperaturnya ini kecil, tekanannya tinggi, ini tekanan sudah tinggi, zatnya kita peroleh dalam bentuk padat. Tapi pada saat tekanannya rendah, suhunya tinggi, tekanan rendah, dia dalam kondisi uap. Pada saat berbanding lurus, temperatur dan tekanan sebanding, temperatur naik, tekanan naik, zatnya dalam kondisi cair. Nah, yang di luar ini, ya, itulah grafik dari larutan. Atau yang merah, ya, ini yang di luar, ya. Ini adalah larutan. Kalau kita lihat memanjang dari sini, ya, dari sini terus,
inilah larutan. Sementara yang di dalam ini, ya, itulah pelarut yang hijau ini, terus inilah pelarut. Nah, kalau kita lihat tadi yang hijau itu adalah pelarut, kita lihat grafiknya ke sini ke bawah, disinilah titik didih pelarut. Sekarang kita lihat larutan, nih garis yang merah, disinilah larutan. Ini kan tadi horizon, ini adalah grafik temperatur. Dari grafik ini kelihatan bahwa titik didih pelarut lebih kecil dari titik didih larutan. Inilah delta TB ini yang disebut kenaikan titik didih, ya. Grafik untuk kenaikan titik didih. Nanti untuk penurunan titik beku nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Kenaikan titik didih larutan atau yang dilambangkan dengan delta TB itu adalah titik didih larutan dikurang titik didih pelarut, karena titik didih larutan tadi yang naik kan, berarti ini yang tinggi. Ini pelarutnya yang lebih kecil, ya. Tentu kenaikannya berapa, berarti yang tingginya dikurang yang kecilnya. Yang tinggi itu adalah titik didih larutan, yang kecilnya itu adalah, atau yang lebih rendah itu adalah titik didih pelarut. Ternyata delta TB itu berbanding lurus dengan molalitas, ya. Molalitas itu kan dilambangkan dengan M kecil yang ini. Menurut hukum Raoult bahwa delta TB itu adalah M kali KB. M itu molalitas, KB itu konstanta kenaikan titik didih molal. Ya, ingat delta TB M dikali KB. Ya, sekarang Ibu langsung kasih contoh soal, ya. 620 gram etilen glikol, ya. Etilen glikol itu adalah zat yang dimasukkan ke dalam bahan bakar bensin, ya, sehingga bisa mengakibatkan adanya kenaikan titik didih dan juga penurunan titik beku. Ya, kita masukkan etilen glikol, ya. Etilen glikol ini 620 gram ke dalam 200 gram air. Tentu inilah zat yang terlarut, ya. Inilah disebut pelarut, ya. Jika tetapan kenaikan titik didih molal atau KB, ya, KB airnya kan, tetapan kenaikan titik didih molal pelarutnya airnya adalah sekian. Ditanya kenaikan titik didih, kenaikan itu apa? Delta TB. Ditanya titik didih larutan, berarti itulah TB, ya. Nah, berarti kita cari yang A dulu. Mencari delta TB, apa rumusnya? M dikali KB, ya. Sekarang kita cari M, ya. Nah, coba saya kasih mencari M dengan rumusan, ya. Ada rumusnya, ya, gram terlarut. Ini lebih gampang, ya. MR. Ada rumus ini kali 1000 per gram pelarut. Gram terlarutnya 620. MR-nya 62 kali 1000. Ini rumusan. Gram pelarutnya tadi ini 2000. Sehingga kalau kita hitung ini berarti 0,5, ini dibagi ini berarti 10 kali 0,5 berarti sama dengan 5. Masukkan ke sini 5 dikali berapa KB-nya? 0,52, ya. Sehingga hasilnya berapa itu? Ya. 2,6 derajat Celcius. Inilah kenaikan titik didih dari larutan.
Jadi setelah kita masukkan etilen glikol di dalam air, terjadilah kenaikan ya. Nah, terus ditanya B, berapa titik didih larutan? Berarti dia TB. Kenaikan titik didih larutan berarti namanya naik ya, berarti titik didih pelarutnya itu yaitu yang TB 0, ingat pelarut itu ada nolnya ya. Tambah berapa kenaikannya atau berapa delta TB. Sehingga pelarutnya di sini kan adalah air. Pelarut air itu titik didihnya berapa? Nah, udah tahu ya, titik didih air 100. Tadi ada kenaikan 2,6 sehingga titik didih larutan etilen glikolnya menjadi 102,6 derajat Celcius. Nah, itulah mengenai materi contoh soal ya tentang perhitungan kenaikan titik didih larutan dan titik didih larutan. Ya, dengan kita masukkan etilen glikol, jadi titik didih dari larutannya menjadi 102,6. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih contoh satu lagi. Nomor 2. Ada 45 gram satu zat non volatil. Non elektrolit ya. Dilarutkan ke dalam 100 gram air. AKB-nya sama. Larutannya setelah dimasukkan tadi zat itu, larutannya mendidih menjadi 101,3. Ditanya MR. MR dari zat non elektrolit. Ini apa gitu? Zatnya apa ini? Ini yang ditanya, MR-nya. MR itu massa molekul relatif. Jadi di sini kelihatan bahwa larutan mendidih di atas 100, ada kenaikannya. Dari sini kita bisa langsung tahu berapa sih kenaikannya. Ya. Kenaikan itu tadi adalah titik didih larutan karena naik ya. Dikurang titik didih pelarut awalnya berapa? Ternyata dia titik didih larutannya 101,3. Sementara pelarutnya air 100 ya. Berarti kenaikannya adalah kenaikannya berapa? 1,3 derajat Celcius. Itulah kenaikannya. Nah, kemudian mencari kenaikan itu delta TB sebanding dengan molalitas dan KB. Oke. Delta TB-nya tadi 1,3. Molalitasnya, KB-nya ini 0,52. Sehingga kita dapat molalitasnya 1,3 dibagi 0,52. Yuk, berapa itu? Coba dibantu hitung. 1,3 dibagi 0,52 adalah 2,5 ya. Ya, kemudian dari sini baru kita masukkan rumus. Saya bikin rumus jadi ya. Boleh nih, M gram terlarut dibagi MR kali 1000 dibagi gram per pelarut. Molalnya tadi 2,5. Terlarutnya tadi ini terlarut ya. Terlarut masanya 45, MR-nya kita cari kali 1000 gram pelarutnya, ini adalah air sebagai pelarut 100. Berarti 2,545 per MR. 1000 dibagi 100, 1000 dibagi 100 berarti 10. Jadi 2,545 dibagi MR. Atau di sini berarti MR-nya adalah 450 dibagi 2,5 berarti berapa? 450 dibagi 25 berapa? 180. Inilah MR dari tadi, yaitu zat non elektrolit.
Kira-kira apa nih ya? MR-nya yang 180. Itu adalah glukosa ya, glukosa zatnya. Yang untuk perhitungan molalitas ya, ini yang pertama ya. Sebenarnya sebelumnya saya udah jelaskan konsep molalitas ya. Boleh juga sebenarnya kamu kerjakan begini. Tadi kan pengertian molalitas itu mol terlarut per kilogram pelarut ya. Boleh. Tadi molalitasnya tadi sudah dapat maaf ini 2,5 ya, 2,5 mol terlarut. Ini anggaplah misalnya ini X nya ya, X dibagi kilogramnya, kalau dia 100 berarti sama aja 0,1 kilogram dibagi 0,1, sehingga kita peroleh X nya adalah 0,1 kali 0,1 dikali 2,5 berarti 0,25 mol ya. Mencari MR kan bisa juga kamu tulis rumusnya adalah berapa masanya dibagi molnya. Masanya tadi ini masanya ya, masanya tadi ini massa ya 45, molnya tadi seperti ini. Ini molnya, sorry ya, ini molnya. Massa 45 dibagi molnya 0,25, sehingga MR-nya 45 dibagi 0,25 sama dengan 180. Sama saja ya. Kamu menggunakan rumus ini, kamu pakai konsep yang ini, karena untuk menghitung konsentrasi molalitas di awal saya jelaskan seperti ini ya. Kamu mau pakai yang mana silahkan, pada intinya sama saja. Oke, demikian penjelasan Ibu, silahkan kamu pelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih.